Ya, kali ini ada tidak bisa hidup ya. panggilan Waktu Sabtu lagi. masih bisa kan kayaknya. Nah, komputer tidak bisa hidup. Berikutnya ada laptop tidak bisa hidup. Oke, coba kita tengok dulu. Langsung ke TKP. Ini CPU tidak bisa hidup. Iya, kenapa CPU-nya, Mbak? Yang mana? Tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Oke, kita coba udah pasang powernya ya. On kan. Oke, udah tekan tombolnya juga nggak mau hidup ya. Oke, ini saya bawa ya. Ini kita bawa saja ke tempatnya ya. Saatnya komputer desktop ini masuk UGD ya. Kita lakukan pemeriksaan lebih detail mengapa dia tidak bisa hidup ya. Ya, di sini komputer menandakan ada kehidupan ya. Setelah dilakukan pengencangan di bagian soket-soketnya ya. Namun di sini kipasnya hanya berdenyut ya. Jadi denyut nadinya sangat lemah ya dia. Tidak bisa up ya. Langkah awal kita coba bersihkan memorinya ya. Biasanya untuk gejala seperti ini bisa juga karena memori yang kurang bagus terkoneksi pada soketnya ya. Oke, kita lihat setelah kita pasang kembali memori yang telah dibersihkan. Ya, sudah on kembali dan ini kondisi juga masih ya, masih seperti semula, napasnya ngos-ngosan ya CPU-nya nih. Jadi kita akan lakukan check up lebih lanjut ini ya. Saya masih terfokus kepada memori ya, karena sering terjadi ini memori kurang bagus terbaca ya. Jadi coba nanti saya carikan dulu ya. Untuk sementara kita buka dulu penghubung ke unit lainnya untuk menghindari kerusakan ya, karena ini kondisinya napasnya ngos-ngosan ya. Di sini saya coba mencari bagian jumper untuk clear CMOS ya. Ya, jadi terkadang juga ketika kita melakukan jumper di clear CMOS ini, komputer kembali normal ya. Saya akan coba saja untuk memindahkan jumpernya ke posisi 23 ya, clear CMOS ya.
Oke, selanjutnya saya coba kembali setelah mengembalikan ke posisi 12 di CMOS. Ternyata komputer ini tetap saja tidak bisa normal ya. Namun saya masih berusaha mencoba mencurigai kerusakan pada memori. Saya coba ambilkan memori yang baru yang biasa kita gunakan di cadangan ya. Jadi dalam kasus ini ada banyak kemungkinan penyebabnya ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa memori yang kita pasang ini adalah yang benar-benar masih bagus. Semoga dengan pemasangan memori ini permasalahan bisa teratasi ya. Kita coba lagi ya. Oke, kita pasang lagi powernya, jangan lupa ya. Oke, kita perhatikan kondisinya. Oke, motherboard ini juga belum bisa merespon ya, masih posisinya ngos-ngosan ya. Jadi di sini saya melangkah ke kesimpulan kedua adalah di bagian power supply-nya ya. Jadi memori tidak apa-apa. Oke. Jadi langkah kedua adalah kita melakukan pengecekan di bagian power supply ya. Singkatnya kita langsung saja mencoba mengambilkan sebuah power supply yang masih kondisi baru ya. Jadi guna memaksimalkan kinerja kita lebih cepat dalam penanganannya dan lebih cepat menemukan solusinya begitu ya. Karena ini sifatnya komputer adalah emergency, jadi kita harus bergerak cepat untuk memberikan solusi penyelesaian daripada permasalahan yang dihadapi oleh customer ya. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu power supply yang lama ya. Di sini saya mencoba menggunakan power supply dengan kekuatan 500 watt ya. Jadi yang ini biasa digunakan untuk kelas-kelas yang sedikit kerja agak berat begitu. Kita gunakan yang lebih kencang gaya wattnya. Oke. Saya pasang. Nanti kita coba ya apakah ada perubahan daripada denyut daripada kipas komputer ini ya. Kita on pan ya. Oke, ini melakukan denyut lagi ya. Oke, di sini kipas melakukan denyut atau melakukan ulang denyut 3 kali ya. Ini kalau pada seri mainboard ini
itu biasanya setiap ada penggantian modul itu akan selalu melakukan denyut kipas 3 kali untuk mendeteksi ya. Dan di sini sepertinya secara sistem tegangan ini sudah mengalir ya, sudah kipas sudah berjalan normal, lampu power indikator menyala ya. Ya, ini saya matikan lagi ya, karena belum bisa memberikan tampilan ya. Oke, sekarang saya coba lagi membersihkan memorinya dan memasang kembali. Oke, kita coba lagi di on kan ya. Di sini kipas sudah berputar dengan normal ya. Artinya suplai tegangan dari power supply ke mainboard itu sudah normal ya. Tinggal kita melihat reaksinya, apalagi reaksi setelah ini ya. Oke, di sini saya lihat di keyboard lampu caps lock sudah menyala. Kemudian saya lihat di bagian output VGA untuk ke monitor sudah terpasang juga ya. Oke, di sini saya lihat lagi lampu atau indikator mouse juga sudah ready ya. Namun pada tampilan monitor masih menunjukkan warna kuning, artinya tidak ada sinyal yang terkirim dari CPU atau komputer ke monitor ya. Oke, saya matikan lagi. Kita lakukan pengecekan tahap ketiga ya. Karena dalam hal ini banyak kemungkinan yang menyebabkannya ya. Bisa jadi karena sebuah debu yang menempel di bagian jalur sirkuit VGA-nya ya, ataupun di rangkaian lain yang berhubungan dengan display begitu ya. Ini belum bisa menampilkan, tetapi respon pada keyboard sudah menunjukkan bahwa komputer ini sudah normal ya. Oke, sekarang saya akan mencoba melakukan pembersihan daripada debu-debu yang menempel di mainboardnya dan di sekitar prosesor ya. Jadi ini sangat membantu juga untuk memastikan kerusakannya, dan juga kita bisa melihat bagaimana kondisi fisik dari beberapa komponen yang menempel atau yang berada di bawah kipas ya. Jadi mungkin juga terjadi short ke jalur VGA atau ke jalur display. Jadi kita harus bongkar ini, kita lakukan pembersihan terlebih dulu ya. Kita bersihkan sampai ke bagian soket prosesornya ya. Oke, coba kita lihat fisiknya ya. Jadi fisiknya ini itu banyak berdebu ya. Jadi mungkin karena ruangannya kurang bersih. Kebetulan juga komputer ini atau CPU ini diletakkan di bawah meja begitu ya. Jadi sedikit kotor, berdebu. Oke, kita bersihkan dulu ya, biar kinclong dulu ya, biar gampang kita amati kerusakannya. Pada proses pembersihan daripada debu gunakanlah alat atau kuas yang lembut ya. Kalau Anda punya kompresor ya atau penyemprot debu itu lebih bagus lagi ya. Cuman ini saya kebetulan hanya punya alatnya kuas saja ya. Jadi kita pastikan bahwa di beberapa jalur-jalur
yang memungkinkan terjadinya short ya, atau harus pendek ya, karena debu itu bermacam-macam. Terkadang ada debu yang mengandung logam gitu. Mungkin bekas ada yang menggerinda atau apa di sekitar sana sehingga menempel di bagian jalur yang mikro ya. Jadi kalau jalur mikro itu kurang dari 0,0 cm ya, ini sangat gini. Oke, ini sudah saya buka di bagian soket prosesornya ya. Ini kalau nggak salah menggunakan soket LGA ya. Kita juga periksa di bagian ini, mungkin saja ada debu yang menempel ya, sehingga mengurangi atau menyebabkan terjadinya short pada jalur itu ya. Kemudian jangan lupa juga pada prosesor ya, itu kita bersihkan juga ya, bisa menggunakan tisu kering ya. Oke, ini ada sedikit kotoran yang menempel ya. Saya gunakan saja kertas stiker yang ada lemnya untuk menarik kotoran yang kecil ya. Oke, jangan lupa juga bersihkan di bagian pin atau konektor pada prosesornya ya. Dan juga di saat pemasangan nanti perhatikan arah daripada prosesor dan soketnya ya, jangan sampai terbalik. Di sini ada tanda ya, tanda cekukan, itu menandakan juga di bagian soket ada tanda yang muncul ya. Itu kita pasang arahnya seperti itu. Jika ini terbalik maka fatal akibatnya. Oke, kita pasang kembali penutup daripada prosesornya ya. Kita kunci perlahan-lahan. Kemudian jangan lupa kita pastikan bahwa di sekitarnya juga tidak ada debu yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya arus pendek. Oke, kita sekarang pasang pendingin dan kipas untuk mendinginkan prosesornya. Apakah dengan cara membersihkan ini komputer ini bisa kembali normal, hidup, tidak ngos-ngosan ya, dan bisa menampilkan atau bisa mengirim gambar ke layar monitor. Kita tunggu saja prosesnya. Berdering kembali ya, telepon saya berdering kembali karena ada panggilan lagi, laptop yang nggak bisa menyala. Oke, kita lanjut dulu.
Oke, setelah melakukan pembersihan debu yang di bagian motherboard, ternyata menggunakan power supply aslinya belum memberikan hasil yang memuaskan, masih saja berdenyut ya kipasnya. Oke, kita pasang saja kembali power supply yang baru ya, power supply tester. Jadi kita harus setiap ini harus selalu bertahap ya melakukannya untuk meminimalisasi besarnya biaya ya. Jadi agar kita bisa fokus apa penyebabnya, jadi kita harus berulang-ulang melakukan percobaan ini ya. Jadi biar kita bisa fokus bahwa penyebab tidak bisa tampil itu, tidak ada tampilan ke layar atau kipas berdenyut itu karena apa gitu. Oke, kita lanjut. Oh, HP saya kembali berdering ya. Ada panggilan untuk refill tinta begitu. Kita post dulu ya. Oke, baik, kembali lagi. Oke, setelah melakukan penggantian power supply, membersihkan debu-debu yang menempel pada mainboard ya, komputer ini sudah kembali normal ya. Jadi kipas sudah normal dan sinyal dari komputer sudah bisa terkirim ke monitor ya. Jadi dalam kasus ini debu sangat-sangat berperanan penting ya. Di samping juga power supply yang sudah drop tegangan ya, atau drop arus ya. Jadi arusnya yang berkurang ya. Dan ini sudah normal saya katakan karena sudah bisa tampil, tinggal kita mengatur di biasnya saja ya. Karena di awal tadi saya melakukan reset bias ya. Ya, sekarang ini sudah normal, jadi saya putuskan bahwa proses ini final dari penyebabnya adalah dropnya arus tegangan dari power supply dan juga karena debu yang ada menempel di bagian jalur VGA ya, atau HDMI ya. Ya, proses setting ulang di bagian biasnya. Ya, di sini memang ada beberapa yang harus diatur karena antara bias dan harddisknya belum sinkron, itu saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share-nya. Dan mohon dukung channel ini agar tetap berkembang dengan klik tombol subscribe, atau juga bisa berlangganan dengan mengaktifkan tombol loncengnya. Terima kasih atas dukungannya kami ucapkan.
Aduh.